Questa mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questa mattina mi sono alzato. Kalau you bertanya pada oposisi, mereka akan menjawab Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Apa yang tidak baik? Politiknya, ekonominya, pendidikannya, ya, itu sedang tidak baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman-teman Tegak Lurus, di sini kembali lagi bersama saya Muhammad R. Ramadan, dan tentunya di samping saya yaitu Kamu Pancar. Siap. Terima kasih yang telah menyempatkan waktu untuk bisa hadir di sini diskusi bersama mengenai tentunya. Oke. Di sini saya sudah menghadirkan juga membaca dan ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan. Rakyat bukan bodoh, mereka cuma sudah muak dengan janji yang diulang tanpa rasa malu, muak dengan pemerintah yang sibuk dengan pencitraan, muak dengan kebenaran yang selalu dibungkam atas nama stabilitas. Setiap kali rakyat bertanya, jawabannya adalah fitnah. Setiap kali rakyat kritik, keduanya yaitu melawan negara. Tapi pertanyaannya sederhana. Kalau negara ini benar-benar jujur, kenapa takut pada pertanyaan? Hari ini kita akan bicara jujur, tanpa nuduh, tanpa takut, dan tanpa nunggu atas siapapun, karena suara rakyat gak butuh risiko kekuasaan. Oke, ini pengantar dari saya Bang, yang semungkin sedikit menarik ya. Saya kira ini sebuah fenomenologi yang terjadi di bangsa Indonesia. Dengan itu, hari ini saya punya beberapa instrumen pertanyaan tentang konstelasi politik, peran pejabat pemerintahan, dan rakyat Indonesia. Oke teman-teman Tegak Lurus, langsung saja kita memberikan pertanyaan sedikit ya di Pancar. Kenapa menurut Abang rakyat itu makin muak sama politik dan pemimpinnya sendiri karena bodoh atau terlalu sering dibohongi? Oke. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada host ya, Erwin, karena sudah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk hadir di podcast Tegak Lurus. Tentu ini menjadi wadah dan bagian dari tempat diskursus kita, membangun diskusi, membangun pikiran dan pandangan. Tentu kali ini menarik ya, artinya kita kembali pada suatu isu ataupun suatu dinamika. Menurut saya ini dinamika demokrasi ya, yang kemudian demokrasi itu terus berjalan dengan stigma-stigma baik, buruk ya. Tentu ini menjadi bagian dari proses kita begitu. Tentu pertanyaan Erwin tadi menarik ya. Kenapa rakyat muak ya dengan politik kita hari ini? Dan tentu apakah rakyat kita dibohongi atau rakyat kita yang tidak tahu? Dalam tanda kurung mungkin bahasanya adalah bodoh ya. Tentu kalau bicara tentang kenapa rakyat kita muak terhadap politik hari ini ya. Yang pertama yang saya ingin ucapkan adalah terkadang pejabat itu hanya mementingkan diri pribadi ya. Pada konteks ini, kalau seandainya pejabat mereka mementingkan rakyat karena mereka dipilih oleh rakyat, maka mereka akan benar-benar berpikir untuk rakyat. Artinya apa yang mereka hasilkan dari suara rakyat, mereka akan tampilkan pelaksanaan pekerjaan mereka untuk rakyat. Tapi tentu sekarang berbalik arah, rakyat muak dengan politik karena menurut saya politik sekarang itu hanya berpikir tentang bagaimana memperkaya diri,
bagaimana menyelesaikan kepentingan dia ketika dia punya kekuasaan dan kewenangan. Rakyat mulai paham hari ini. Ya. Apalagi kemarin ya, teman-teman aktivis, teman-teman buruh, emak-emak ya, selalu menggelorakan, selalu menggalakkan tentang bagaimana kita mengkritisi negara ini. Tentu negara kita, kalau you bertanya pada oposisi, mereka akan menjawab Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Apa yang tidak baik? Politiknya, ekonominya, pendidikannya, ya, itu sedang tidak baik-baik saja. Maka dari itu, kenapa rakyat muak? Tentu apalagi rakyat kelas paling bawah, mereka sangat muak karena mereka ketika bergulirnya pemilu, pilpres dan begitu, mereka sangat dikedepankan untuk memilih orang tersebut. Karena tentu hal yang paling kita harus pahami adalah kedaulatan tertinggi bangsa ini adalah rakyat Indonesia. Yang menentukan siapa yang menjadi pemimpin negara ini itu rakyat Indonesia. Itu jadi itulah kenapa mereka muak dengan politik kita hari ini. Karena mulai muncul ketimpangan, mulai muncul kesenjangan. Yang harusnya mereka bekerja untuk rakyat Indonesia, harus mereka terbuka dengan rakyat Indonesia, tapi sekarang itu berbalik arah. Kemudian, apakah masyarakat kita bodoh atau masyarakat kita sering ditipu oleh pejabat yang kemudian dipilih dari rakyat? Menurut saya ini beda-beda tipis saja, gitu. Ya, beda-beda tipis saja. Contoh, kemarin Pilpres 2024. Dibayangin seluruh masyarakat Indonesia ya, yang kemudian 58% itu, saya rasa itu dibohongi oleh tim 02 ya. Artinya dibohongi itu seperti ini. You bayangin Gibran itu bisa jadi calon wakil presiden dan hari ini menjadi wakil presiden, itu dia melanggar instrumen hukum. Oke. Om dia itu adalah ketua MK, yaitu adalah ipar dari Jokowi Widodo. Oke. Harusnya usia itu ada ketentuan menjadi calon wakil presiden. Tapi pada saat itu diskemakan, dirubah menjadi Gibran yang bisa layak untuk menjadi calon wakil presiden. Kita tinjau dari mana kita menganggap itu kesalahan instrumen hukum itu dilanggar. Dari keputusan MK yang menyampaikan itu. Akhirnya ketua MK itu dipindahkan, tidak menjadi ketua MK lagi. Gitu. Jadi fenomena itu menjadi contoh. Makanya bagi saya kita ditipu semua ini, 58%. Ya, ditipu dengan produk hukum yang sudah jelas, tapi kemudian dilanggar. Tidak hanya itu, di kampanye, dipaksakan bagi-bagi sembako. Okay? Let's say kita mau kerja sosial atau kita mau pilih pemimpin. Oke, terus yang terpenting adalah Jokowi efek. Presiden 10 tahun yang sudah selesai, sudah memberikan anaknya menjadi calon wakil presiden, dia juga malah ikut cawe-cawe. Itu bos. Kenapa bagi saya rakyat itu dibohongi? Dan apakah rakyat itu bodoh? Let's say mungkin saja. Ya. Kalau kita bicara apakah rakyat Indonesia adalah pemilih cerdas? Oh betul. Rakyat Indonesia adalah pemilih cerdas. Orang datang kasih uang mereka ambil. Oh, cerdas nggak? Cerdas. Ya nggak? Tapi pemahaman politik rakyat kita tidak sampai pada level itu. Makanya rakyat kita dianggap tidak mengerti tentang bagaimana konsekuensi politik ketika kita menggunakan konsep-konsep dan cara ini. Itu menurut saya kenapa rakyat ini mulai muak ya, dirasa dibohongi ya, karena itu bos. Lagi-lagi kalau bicara soal ini adalah bicara soal policy, bicara soal kebijakan. Kalau seandainya pemerintahan Pak Prabowo Gibran, contoh mengeluarkan MBG. Sekarang begini bos, tujuan MBG bagus nggak? MBG. Tujuannya bagus. Memberikan anak-anak makan, biar mereka semangat sekolah, bagus. Tujuannya bagus. Tapi dalam penyelenggara, dalam pengelolaan, dalam perjalanan, dalam proses, sesuai tidak dengan itu. Harusnya tujuannya adalah ketika anak-anak sekolah itu diberi makan, mereka kenyang dan mereka bisa berpikir. Sekarang apa? Ketika dikasih makan, kena racun masuk rumah sakit. Let's say, benar nggak? Ternyata tidak hanya efisiensi anggaran. Efisiensi itu juga terjadi pada
pola pendidikan kita hari ini, bos. Itu yang terjadi hari ini. Saya kira itu, bicara soal muak, rakyat dibohongi ataupun rakyat, ya mungkin ketidaktahuan rakyat. Oke teman-teman, tegak lurus ya. Mungkin ini dengan cara pandang Bang Panca terhadap rakyat yang sudah muak ya. Jadi banyak rakyat merasa janji, yaitu janji politik yang tidak ditepati karena program ini hanya muncul saat kampanye lalu hilang setelah berkuasa. Jadi akibatnya muncul Bang, ada rasa muak dan tidak percaya terhadap pemerintah. Jadi semua politisi meskipun ada yang sebenarnya jujur dan adanya ketimpangan, salah satunya ketimpangan sosial dan ketidakadilan rakyat, merasa tidak didengar. Nah, ini ada lagi satu pertanyaan yang sangat menarik Bang. Kenapa kira-kira Bang setiap kali rakyat bertanya, jawabannya itu selalu fitnah atau hoax lah? Itu gimana menurut pendapat Bang? Karena kita harus berpikir begini. Pertanyaannya adalah rakyat yang mana? Rakyat yang hari ini tidak makankah? Rakyat hari ini yang tidak mengenal sosial media kah? Atau rakyat yang hari ini menjadi netizen media sosial yang selalu mengkritik? Atau rakyat hari ini yang memilih dirinya menjadi oposisi? Dan ada juga rakyat yang memilih dirinya untuk menjadi pro pemerintah. Rakyat yang mana? Kan itu menjadi pertanyaan kita. Tapi pada bab dan pada soal ini, yang perlu kita sampaikan adalah terjadi distrust, terjadi pembelahan di negeri ini, bos, antara oposisi dan pro pemerintah. Yuk bayangin 2019, ada kalimat apa? Cebong dan kampret. Sampai hari ini kan masih ada. Sekarang apa? Termul ya. Kamu ngerti juga termul itu apa? Termul lah. Begitu-begitu yang sering sangat teribut ya. Yang kalau ngomong di acara TV itu saya rasa asal ngomong tanpa ada intelektualnya begitu. Jadi kalau bicara soal pemerintah ini baik benar, saya kira sudah tidak lagi, karena ada pembelahan tadi bro. Nah, pembelahan itu yang dianggap contohnya, dia sebagai oposisi, dia sebagai rakyat, dia kritik gitu. Bahlil nggak beres tuh jadi menteri begitu. Ya, yang pro pemerintahan sepakat? Enggak, pasti nggak sepakat. Dianggap kamu fitnah itu, kamu nggak punya data. Ketika diajak debat, mereka nggak ada data juga. Gitu. Kita ada di situasi dan kondisi ada pembelahan yang terjadi per hari ini. Apalagi di zaman Jokowi waktu itu, sangat besar pembelahan. Nah sekarang pembelahan itu sisa-sisa dari 10 tahun Jokowi. Orang-orang itu juga masih berperan per hari ini. Jadi kalau rakyat menyampaikan aspirasi, kritik lalu dianggap fitnah, yuk bayangin rakyat yang memilih, rakyat dianggap memfitnah mereka. Yuk bayangin betapa gilanya kan pemerintahan kita, pejabat kita. Ya enggak? Yuk bayangin rumah Sahroni, rumah Uya Kuya, rumah Nafa Urbadijara. Ya. Iya betul. Bayangin, fenomena itu baru terjadi kan? Kenapa coba? Pertanyaannya, apakah rakyat sudah marah betul karena kelakuan mereka? Ketika disampaikan, yuk gaji naik, tertawa dan joget-joget bos. Rakyat di bawah mungkin udah lapar, udah sakit, ya, yang nggak tahu kita orang NTT ini yang tertinggal, terbelakang dan begitu. Kita nggak tahu hari ini nih bos, ada nggak rakyat kita yang belum makan bos? Karena itu yang kita pikirkan bos. Karena kita itu bos habis di situ ribut, debat tebel, nggak ada aksi, nggak ada begitu aja bos. Apa yang kita solusikan kan begitu. Nah maka dari itu, ayolah Pak Prabowo dengan ketegasannya, kemampuan beliau menyampaikan sesuatu dengan cara-cara prinsip dia, ayolah merangkul. Dan saya kira itu ada. Tapi bos, sisa-sisa dari kepemimpinan tahun Pak Jokowi masih sangat banyak dan sangat fanatik. Dan lu bayangin Pak Prabowo aja dianggap orang Jokowi. Kalau kita bicara soal proses, iya, Pak Prabowo jadi presiden itu sorry to say, mungkin kan ada Gibran.
Betul. Ya enggak? Bisa kita asumsikan begitu, bisa kita asumsikan, nggak ada yang salah kan begitu. Jadi itulah fenomena kita hari ini, ada pembelahan, selalu terjadi debat tebal antara oposisi dan pro pemerintah. Jadi warning buat kita adalah sudah, kita harus kembali pada sisi nilai Pancasila kita, persatuan Indonesia. Itu harus perlu kita ejawantahkan kembali menjadi bentuk yang benar-benar kita ini satu. Kita punya satu pandangan. Pancasila itu kan menurut Soekarno apa? Filosofi gross lah, pandangan hidup. Menurut Soeharto itu asas tunggal ya. Itu yang harus kita patuhi nilai-nilai. Begitu Mas. Makanya Pancasila itu terus berjalan dengan nilai-nilainya. Maka kita harus merawat itu. Dan dipastikan Indonesia itu harus begitu. Kalau Indonesia mau menuju Indonesia emas 2045, 100 tahun genap Indonesia merdeka. Kalau tidak, kita ini bos, ya sudah, mau jadi apa bos? Gitu bos. Jadi ini menjadi refleksi kita. Semoga ada transformasi baru dari pemerintah untuk melihat benar-benar ke bawah. Karena urusan politik, ekonomi, pendidikan dan lain-lain ini kan sangat terjadi per hari. Ini sangat terjadi. Bayangin ya, si aktivis, si wakil menteri ketenagakerjaan Emmanuel Benejar ditangkap. Ngomongnya apa, kita bunuh mati, kita libas itu para koruptor, ternyata ditangkap. Nadiem Makarim menteri pendidikan korupsi. Bayangin mau taruh di mana? Ya kan? Itu masih begitu Indonesia. Jadi kita perlu refleksi dan transformasi kembali. Ya ayolah kita merekonstruksi pikiran-pikiran ini kembali. Begitu bro. Oke Bang, jadi ada juga masalah problem yang sering terjadi karena masyarakat. Apakah negara benar-benar takut pada kritik atau takut pada kebenaran? Oke. Kadang kalau bicara takut kritik dan benar ya, saya punya logika sederhana. Jadi kalau benar, kenapa harus ditakut dikritik? You kalau benar tuh, kenapa harus takut dikritik? Tapi kalau you menurut you benar tapi masih ada kurang lalu dikritik, let's say nggak masalah. Itu kan masukan. Tapi karena bobroknya kita hari ini, apa yang disampaikan dan apa yang dikritik diterima tapi tidak diterima, didengarkan tapi tidak direvisi. Per hari ini kan begitu. Makanya mahasiswa itu teriak, buruh itu teriak, di atas tuh santai aja. Udahlah, paling mereka aksi sampai jam 5 sore udah itu. Makanya Agustus kemarin kan habis. Itu Mas. Jadi kadang-kadang kalau kita melihat fenomena pemerintahan kita ini, kalau saya mau ucapkan secara jujur di sini itu rasanya terlalu sensitif ya. Tapi saya ingin mencari cara untuk bagaimana kita agak memperhalus itu ya. Tentu kalau bicara soal kritik, masukan, bro, lu bayangin ya, Indonesia ini bisa menjadi negara seperti ini berkat apa? Ya bayangin perjuangan tahun 1998. Soeharto diturunkan ya. Dia berkuasa selama 32 tahun. Berhasil nggak tadi diturunkan? Berdasar apa? Pada kritikan. Yang mereka galakan soal kritikan, soal kinerja. Hanya Soeharto mundur juga. Dan jangan kira di sekarang itu tidak akan terjadi. Bisa jadi. Karena kritik itu bisa menurunkan kekuasaan, itu bisa. Kalau sudah melewati kewenangan mereka sudah tidak benar bekerja, bisa. Jadi maka itu bicara soal kebenaran di Indonesia per hari ini agak tipis, bos. Setipis tisu lah, agak susah kita menerjemahkan kebenaran di Indonesia ini. Karena mayoritas pejabat politik Indonesia hari ini itu menurut saya sangat jarang mementingkan rakyat, sangat jarang bagaimana mensejahterakan rakyat. Padahal kesejahteraan itu pesan undang-undang, bos. Undang-undang memesan itu. Gimana cara mensejahterakan mereka? Apakah kita memberikan mereka uang satu persatu? Let's say bukan. Berikan mereka lapangan pekerjaan, bos.
Ya kan? Berikan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya kepada mereka. Ya kan? Berikan pendidikan yang mutu kepada mereka. Ya kan? Bangun itu daerah. Biar pengangguran orang yang tidak mengerti itu bisa merasakan. Itu Mas. Jadi kalau bicara soal kebenaran, let's say, sejauh ini belum menurut saya. Makanya teruslah mahasiswa, emak-emak, buruh itu menggalakkan kritik itu tentang revisi undang-undang dan itu terus saja, nggak apa-apa. Itu paling benar. Makanya kita tetap tegak lurus, berada pada poros dan wawasan seperti ini. Makanya diskursus begini harus kita bangun. Saya kira itu. Oke Bang, terima kasih Bang ya. Dan juga saya ingin menambahkan, kritik itu bisa diabaikan dari pemerintah, tapi kebenaran hanyalah pendapat, tapi kebenaran adalah bukti bila rakyat hanya mengkritik penguasa dan juga bisa menjawab dengan retorika janji atau yang menyebutkan yang abang bilang tadi itu hoax. Namun ketika kebenaran muncul, data, fakta atau dampak itu dari kebijakan itu sulit disangkal. Gini Mas, kita bicara hoax. Sekarang pemerintah itu yang membuat hoax. Sekarang pemerintah yang membuat hoax. Isu ini keluar, mereka coba nutup hoax. Kadang-kadang pemerintah itu menipu rakyat. Makanya tadi kembali pada pertanyaan pertama, rakyat itu ditipu karena apa? Trust terhadap pemerintah, terhadap pejabat publik itu hilang, Mas. Itu Mas. Apalagi rakyat ini bicara soal hukum, Mas. Kesetaraan hukum Indonesia hari ini di mana? Coba. Equality before the law itu di mana? Bicara soal justice itu di mana keadilan hari ini? Saya nggak ada, Mas. Oke. Bicara soal equality mana? Hukum. Makanya hukum itu tumpul ke bawah, tajam ke atas itu. Makanya equality before the law kita hilang hari ini. Justice, keadilan kita hari ini hilang. Makanya pemerintah ya begitu sering aja buat hoax mereka itu. Nah. Oke Bang, ini ada pertanyaan yang sangat menarik Bang. Menurut pandangan Abang, siapa yang membuat rakyat itu kehilangan kepercayaan? Apakah media, pemerintah, atau sistemnya sendiri? Gimana? Kenapa rakyat itu hilang kepercayaan? Oke, media. Ya, media sangat mempengaruhi per hari ini. Media, pemerintah, dan sistem. Bos, kalau saya melihat sistem, bos, ya dari rakyat untuk rakyat, oleh rakyat hari ini itu saya rasa udah paling tepat. Walaupun tidak sempurna, tapi bagi saya tepat karena kita menganut sistem negara demokrasi dari untuk oleh dan itu untuk rakyat. Maka saya ucapkan tadi kedaulatan tertinggi itu ada pada rakyat. Makanya kalau kita bicara sistem, ya kita ini punya yang namanya trias politika. Eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Pada proses ini sebenarnya dapat jelas gitu. Foksi mereka masing-masing itu jelas. Hei DPR, lu ngurus itu. Anggaran, legislasi, dan begitu-begitunya. Pengawasan dan begitu-begitunya. Hai eksekutif, presiden begitu, urus itu. Rakyat itu. Ya kan? Hai yudikatif, bener dong kerjanya. Penegakan hukum. Karena harusnya ada begitu. Sekarang bos, semuanya dilambat. Kan gitu. Ada pasti orang baca itu ada, mayoritas kan buruk semua hari ini. Nah itu mas, kalau bicara sistem, makanya kalau bicara soal pemerintahan, itu bicara soal transparansi, akuntabel, keterbukaan dan begitu. Bicara soal good governance, gak ada ilmunya itu bos. Bagaimana pemerintah itu harus transparan terhadap rakyat, paling tidak harus terbuka, kan begitu, akuntabel. Karena seperti itu bos. Saya good governance itu seperti itu. Ya walaupun good governance produk luar negeri lah. Tapi per hari ini ya bolehlah kita pakai untuk itu. Apalagi bicara sosial media, oh tentu bos. Dibayangin aksi Agustus kemarin itu. Selama saya ini ya aksi ya dulu. Kita kalau aksi jelas. Wah, yuk di lapangan ya, ngurusin itu. Kemarin bos, hampir nggak ada bos.
Makanya orang bilang aksi kemarin itu aksi tanpa kepala. Satu, kita maknai benar ini adalah gerakan masyarakat yang benar-benar marah. Tidak usah siapa yang kita pajang di depan, tapi ini kemarahan kita bersama. Tapi ada unsur lain, orang melihat itu. Ini kayaknya ada yang mensupport barang ini, Mas. Akhirnya pecah, Mas, persoalan ini. Maka dari itu, sosial media, pemerintah, ya dong, pemerintah sangat benar-benar membuat rakyat kita ini menjadi seperti ini. Dan kalau bicara sistem ada kurangnya, tapi saya pikir pada level dan soal ini, kalau kita tetap menganut good governance dan kita lakukan secara baik, saya kira oke lah. Tapi kalau media sosial kita juga, ya tahu aja kan yang kritik-kritik netizen kita hari ini bagaimana. Ya, saya kira itu, Mas. Oke, terima kasih Bang ya. Jadi maksud Anu Pancar ini teman-teman, rakyat mulai kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah ketika pemerintah itu konsisten dan tidak menepati antara janji dan tindakan, serta menyerang kritik alih-alih beliau dengan rasa yang tidak puas. Jadi ketika rakyat melihat bahwa kebenaran itu bisa dikalahkan oleh kekuasaan, salah satunya itu kepercayaan itu muncul bagi rakyat, dan pemerintah seharusnya membuka pelayanan bukan penguasa. Nah, ini juga Bang yang tidak kalah pentingnya, tidak pernah terjadi, sering terjadi di dalam masyarakat. Kenapa suara rakyat itu cuma penting pas pemilu saja, lalu dilupakan setelahnya? Gimana menurut pendapat Bang? Kalau kita bicara itu, memang fenomena ini sering terjadi. Rakyat itu hanya dijadikan alat, ya, sebagai orang lain yang milih saya. Setelah saya jadi, ya, saya akan mementingkan, saya akan memenuhi hak kalian yang memilih saya. Oke nggak? Nah, kadang dari hal itu menjadi fanatis, sekarang. Tapi lagi-lagi kita bahas hari ini adalah kenapa rakyat itu ditempatkan pada pemilu dan begitu-begitunya saja. Tapi setelah itu suara rakyat yang mereka sampaikan itu kenapa tidak didengar? Nanti ada yang bantah tuh, kamu ngomong rakyat tidak didengar, mana buktinya? Bos, buktinya kalau mahasiswa masih aksi, emak-emak masih teriak, buruh masih kelaparan, tandanya benar itu pejabat yang dipilih itu belum mampu menuntaskan mensejahterakan rakyat. Pertanyaan ini, Bos, kembali pada poin yang pertama. Apakah rakyat benar dibohong? Apakah cuma datang bangun trust, bangun branding, setelah menang selesai, nanti 5 tahun lagi datang? Padahal bangsa ini sudah, Bos, kita menyampaikan saja secara realitas. Saya udah bilang, Bos, kedaulatan tertinggi bangsa ini itu ada di rakyat. 200 juta sekian rakyat kita ini, kenapa sih harus dibegitukan, bro? Ya. Kenapa harus begitu kan? Mereka udah memilih itu kan. Tapi saya bicara ini tidak pada konteks presiden saja. Saya mau bicara soal konteks gubernur, bupati, wali kota, sama DPRD, daerah dan provinsi. Ya kan? Semua kan begitu. Semua itu janji mereka kan. Ini adalah tadi kita udah bahas tentang pusat. Ada kita bicara soal tentang daerah kita hari ini. Oke. Contoh kabupaten saya orang Maumere. Oke. Maumere itu bupatinya itu muda. Partai PSI, dekat sama Jokowi, orang dekat Kaisang. Ya, kemarin baru terpilih di DPP PSI. Dibayangin dia kampanye itu menjanjikan sesuatu hal yang menurut pikiran dan nalar saya, Bos, secara bayangan dan angan-angan masuk, Bos. Tapi kalau bicara soal bagaimana pelaksanaan dalam 5 tahun, Bos, lu hanya mengarang dalam bayang-bayang. Nanti, Bos, kita kalau ada urusan ke Jakarta nggak usah lagi lewat satpam, kata dia, Bos. Kita telepon aja barang. Oke. Kita akan bangun kreatif hub. Dia bilang, Bos, dia ingin menjalankan yang namanya konsep pentahelix di Kabupaten Sika. Oke. Bayangin pentahelix, Bos.
dengan SDM saya bukan bilang orang Momere tidak pintar, tapi kita bicara by data. Human Development Index kita itu minim. Oke. Terus mau paksakan dengan konsep itu. Terus lu gak usah banyak-banyak ngomong dulu. You bangun jalan itu dulu. Lu rapikan, haluskan itu jalan itu. Ya gak usah ngomong tinggi-tinggi, you dekat Jokowi, yang benar. You menyampaikan SK lu turun dari Pak Prabowo, benar ya. Sekarang bos kita tagih 1 tahun lu kerjain kerja apa? Jalan aja gak diberubah. Oke. Jalan aja gak diberubah. Kemarin pengaruh efisiensi anggaran 2026 ini kan potongan besar-besar. Terus dia menyampaikan apa coba? Ya, kita siap-siap ikat pinggang kuat-kuat. APBD kita kecil bos. Fiskal ekonomi nasional kita rendah bos pendamping hari ini bos. You mau dapat duit dari mana? Kalau dulu lu calon bupati ya, oke, gelontoran dana, sumber dana itu pasti ada. Saya paham lah, saya pernah ada di bagian itu juga. Oke, tapi kan ketika dana sumber dana itu keluar kan, orang tidak repot udah tahu dapat dari mana. You masih bisa ngasih bagi-bagi rakyat, bagi sembako dan begitu. Tapi kalau you udah jadi pejabat pemerintah, lu udah jadi bupati, 100.000 aja dong masuk di rekening orang, tanya ini dari mana, gratifikasi bisa ditangkap. Makanya bos Yus harus bisa punya pandangan menjadi politikus ya, dan ketika you menang menjadi pejabat pemerintah harus bedain gitu bos. Jangan samakan ini barang, susah lu kan. Kali jadi politikus untuk memenangkan lu pakai uang benar. Karena sekarang bos, intelektual itu nggak dipakai bagi orang lain. Akibatnya apa? Ketika lu jadi pejabat, lu nggak punya intelektual, buruk kan? Jalan aja nggak bisa dipakai. Itu maksud saya. Jadi mungkin maksud abang demokrasi kita ini berhenti di bilik suara secara teori ya. Berarti kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tapi dalam praktiknya demokrasi di banyak negara itu termasuk Indonesia ya, hanya berjalan pada keputusan. Betul. Namun sistem Pesta demokrasi itu pemilu doang. ya betul. Dan namun sistem politik dan partai itu tidak memberi ruang atau membuka ruang yang cukup bagi rakyat untuk ikut mengontrol kebijakan. Nah mungkin ini langsung saja untuk pertanyaan terakhir, Pak. Oke, siap. Gimana sih menurut abang, pandangan abang kalau rakyat sudah muak tapi tetap diam, siapa yang akan mengubah keadaan? Oke. Rakyat muak, diam, dan siapa yang akan berubah keadaan? Ya kalau saya rakyat jangan diam, Pak. Mahasiswa jangan diam, buruh jangan diam, dan bagi saya nggak akan diam. Bayangin, orang lapar mau diam, pekerja dipotong gaji dan tunjangan mau diam. Sampai mereka masih mengkhianati rakyat, rakyat tidak akan diam, tidak akan diam, dipastikan itu. Bayangin berapa kampus sih? Ya, kita ada di Jogja ya. Di Jogja ada berapa kampus? Di Bandung berapa kampus? Di Jakarta berapa? Di Semarang berapa? Kalau mereka bersatu, oke nggak? Jadi ayo bos, yang merubah ini ya generasi kita ini bos. Mereka ini harus memulai bos. Karena bayangin tagline 2045 kita menjadi Indonesia emas itu kan tagline bagus bos. Genap 100 tahun Indonesia emas, kan harusnya ada perubahan ya enggak? Dan harapannya setelah Jokowi kemarin di Pak Prabowo kan harus adanya perubahan. Makanya Anies kemarin kan nggak dipilih walaupun tagline-nya perubahan. Ganjar kan juga nggak dipilih. Sekarang kan semua itu ada di tangan Pak Prabowo hari ini. Karena peran rakyat kita hanya diberikan di bilik suara. Ngerti nggak? Rakyat kita peran besarnya hanya di bilik suara menentukan siapa. Hari ini begitu bos. Setelah itu dia menang. Dia yang punya tanggung jawab untuk itu. Kalau bicara soal psikologis, memang bagaimana Indonesia harus maju, bagaimana Indonesia harus berubah, semua yang ada di Indonesia ini punya andil untuk membuat itu bos. Ya enggak. Tapi level jabatan tertinggi ini kan ada pada
presiden, ya, di eksekutif, di legislatif ada DPR, ya, di yudikatif ada beberapa lembaga yang kemudian menentukan. Jadi menurut saya rakyat jangan sampai diem. Oke, rakyat jangan sampai diam, terus dong kan. Jika ada undang-undang yang salah dibuat, jika ada kebijakan polisi yang kemudian dikeluarkan itu belum sesuai dengan apa yang menjadi kepentingan rakyat, digarangkan saja, gitu. Nggak ada masalah ya, Mas. Jadi poin saya adalah kalau membangun Indonesia itu menjadi tugas kita bersama, karena Pancasila, Undang-Undang Dasar kita jelas menyampaikan itu, ya. Artinya persatuan Indonesia itu harus benar-benar kita jaga, kita rawat, ya, karena itu menjadi sense of value kita, bos saya. Itu menjadi nilai besar kita, Bhinneka Tunggal Ika kita, itu bos. Jadi kalau saya seperti itulah memandang Indonesia. Baik Bang, saya minta closing statementnya dari Abang terkait diskusi. Oke, kalau closing saya simple, ya. Karena kita udah bahas banyak sekali tadi soal dinamika proses dan begitu ya. Saya cuma mengharapkan soal pendidikan kita, ekonomi kita, ya, karena fiskal ekonomi nasional kita menurun, pendidikan kita juga ya begitu-begitu saja, dan yang bicara soal konstelasi politik dan hukum. Mungkin rakyat memang sudah muak, tapi dengan kemuakan itu bukan akhir dari segalanya. Tentu ini untuk menuju kebenaran, dan suara ini tidak dipungut biaya oleh siapapun. Suara ini cuma dari hati orang biasa yang masih percaya bahwa kejujuran lebih berharga daripada jabatan. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like and subscribe. Oke. Merdeka.